Selamat datang kembali channel Rekonoha. Beberapa hari yang lalu ada subscriber channel ini yang komentar, saya murtad karena apa? Karena mempelajari Tuhannya Spinoza. Jadi saya tuh bingung ya, kenapa Spinoza ini bisa bikin orang murtad? Kok Spinoza ini sebegitu powerfulnya ya bisa bikin orang murtad? Makanya saya penasaran ya, kenapa bisa segitunya ya. Jadi di video ini saya akan bahas ya tentang Spinoza. Dan menurut saya ya, kalau saya perhatikan banyak orang yang salah kaprah tentang Tuhannya Spinoza. Yang saya tangkap ya dari argumen-argumen warga Konoha itu ya, kalau misalnya saya diskusi dengan warga Konoha itu, biasanya mereka mengatakan bahwa Tuhannya Spinoza itu adalah Tuhan yang tergabung dengan alam semesta. Jadi banyak warga Konoha berpikir bahwa Tuhan yang dimaksud oleh Spinoza itu adalah alam semesta ini. Padahal nggak seperti itu. Kemudian ada yang menganggap bahwa Tuhannya Spinoza itu adalah Tuhan yang maha bijaksana, tapi berbentuk wujud seperti manusia. Ada yang beranggapan seperti itu, tapi pada dasarnya, pada faktanya, Tuhannya Spinoza itu bukan seperti itu, guys. Tuhannya Spinoza itu jauh dari apa yang dibayangkan oleh warga Konoha, sangat jauh ya. Apa sih Tuhannya Spinoza? Tuhannya Spinoza itu adalah, Spinoza berpikir bahwa Tuhan itu bisa aja kata ganti daripada ketidaktahuan manusia. Maksudnya gimana? Gini bro, kalau misalnya ada yang bertanya, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Kalau misalnya ada yang mengatakan alam semesta ini tercipta karena ledakan daripada Big Bang. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang meledakkan Big Bang ini? Nah, kita kan belum tahu, karena belum, penelitiannya masih sampai ledakan Big Bang. Kita nggak tahu siapa yang meledakkan Big Bang ini. Nah, warga Konoha kan biasanya akan mengatakan yang meledakkan itu adalah Tuhan. Ya, jadi yang dipercaya warga Konoha itu Tuhan itu adalah Tuhan seperti sosok ya, maha kuasa, maha segalanya, maha bijaksana, maha penyayang, maha pemurah, maha penghukum ya, maha pencemburu. Jadi saya juga bingung ya, kok bisa Tuhan seperti bipolar ya, maha cemburu, maha bijaksana. Ini kan sungguh tidak sinkron ya. Nah, warga Konoha berpikir seperti itu Tuhannya. Namun Spinoza, kalau disuruh jawab pertanyaan seperti ini, kita nggak tahu apakah yang meledakkan itu Tuhan seperti yang digambarkan oleh warga Konoha atau tidak. Jadi belum selesai, belum final ya. Cuman kaum agamis langsung ngambil kesimpulan ya. Jadi dalam konteks ini, kaum agamis lah sebenarnya yang buru-buru mengambil kesimpulan yang menciptakan itu adalah Tuhan. Daripada lu capek-capek mikirin siapa yang menciptakan dunia ini, sebut saja namanya Tuhan. Ya, jadi kaum agamis sebenarnya yang mengambil jalan pintas ya. Ya, tanpa pengetahuan yang cukup. Sementara kaum ilmuwan ya seperti Spinoza, kaum filsafat atau Albert Einstein misalnya. Salah satu yang percaya Tuhannya Spinoza itu adalah Albert Einstein. Jadi Albert Einstein itu percaya dengan Tuhannya Spinoza itu karena Tuhannya Spinoza itu tidak bisa dijelaskan. Kenapa nggak bisa dijelaskan? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Karena apa? Karena belum final, penelitiannya belum final, hanya mentok di ledakan Big Bang. Jadi kalau kita tarik beberapa abad ke belakang misalnya, contoh ya, kita ambil contoh di abad pertama misalnya. Kalau di abad pertama ada yang mengatakan yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan. Itulah alasannya kenapa dalam kitab suci disebut manusia itu berasal dari tanah. Tuhan mengambil tanah, lalu carilah manusia. Manusia itu berasal dari saripati tanah. Saat itu tidak ada yang komplain. Karena apa? Karena kurangnya penelitian. Jadi sama ya posisinya ya. Bayangkan kita hidup di abad pertama. Ada orang yang berargumen mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Nggak ada yang bisa bantah. Karena apa? Karena belum ada penelitian. Belum ada penelitian yang mengatakan bahwa manusia itu tidak berasal dari tanah. Manusia itu DNA-nya lebih mirip ke simpanse daripada ke tanah. Nggak ada penelitian seperti itu, karena penelitian daripada DNA itu sekitar tahun 1800-an. Ya, karena
kurangnya penelitian, kurangnya teknologi, ya, kurangnya pengamatan, riset dan lain sebagainya, sehingga saat itu ya percaya aja manusia berasal dari tanah, ya, karena kurangnya penelitian. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan zaman sekarang, ya, kita mengatakan bahwa yang menciptakan alam semesta itu Big Bang, ya, terjadi karena Big Bang, ledakan Big Bang. Terus kalau ditanya siapa yang menciptakan Big Bang ini, siapa yang meledakkan Big Bang ini, ya kita nggak tahu. Sama seperti abad pertama tadi itu, ya kita nggak tahu. Kalau ada yang mengatakan misalnya di abad pertama yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan, ya kita percaya aja, karena saat itu belum ditemukan yang namanya teori evolusi, ya, belum ditemukan yang namanya Luka, last universal common ancestor, ya, yang dipercaya sebagai nenek moyang daripada makhluk hidup yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena persamaan DNA. Seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, persamaan DNA itu ada pada apa? Pada Luka. Biasa disebut dengan Luka. Jadi penelitian-penelitian semacam ini pada abad pertama belum ada, sehingga kalau ada yang mengatakan manusia itu berasal dari tanah, ya mangut-mangut aja, kita nggak tahu, belum ada penelitiannya. Kalau manusia itu berasal dari tanah diciptakan oleh Tuhan, tidak sok aja, nggak jadi masalah, nggak jadi permasalahan pada abad pertama. Namun pada zaman sekarang kalau ada yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, sungguh aneh, ya. Kamu keluar dari gua mana sih? Pasti ada orang yang mengatakan seperti itu, menanyakan kalau misalnya kita percaya bahwa manusia itu berasal dari tanah. Karena apa? Karena menurut penelitian, DNA manusia itu nggak ada hubungan dengan tanah. Biasanya warga Konoha akan memaksakan, ya, dengan teori yang tidak masuk akal, seperti teori apa? Teori metafisika, terus teori atom, ya. Manusia itu berasal dari atom. Ya, tanah juga terbuat dari atom. Ya kalau itu mah ini juga terbuat dari atom, ini juga terbuat dari atom. Jadi warga Konoha tidak mengerti apa yang namanya DNA, dipaksakan biasanya. Jadi sama halnya dengan Tuhannya Spinoza. Banyak yang salah kaprah bahwa Tuhannya Spinoza itu seringkali disebut dengan alam semesta. Enggak. Jadi Spinoza itu menjelaskan bahwa Tuhan itu bisa aja kata ganti dari ketidaktahuan kita. Ya, seperti yang saya katakan tadi itu. Kalau misalnya ada yang bertanya siapa yang menciptakan alam semesta semua ini, ya terjadi karena ledakan Big Bang. Siapa yang meledakkan Big Bang? Siapa yang menciptakan Big Bang? Daripada lu capek-capek sebut saja namanya Tuhan. Ya bisa aja Tuhan itu kata ganti daripada ketidaktahuan kita. Karena umur manusia di bumi ini, ya, semenjak bumi ini terbentuk, bayangkan kurang lebih 5 miliar tahun bumi ini terbentuk. Umur manusia itu di bumi ini baru berapa tahun? Baru kurang lebih 400 sampai 1 juta tahun, ya. Bayangkan, duit 400.000 dengan duit 5 miliar itu gak ada apa-apanya, kan? 400.000 dengan 4 miliar itu gak ada apa-apanya, cuy. Kalau misalnya dikasih rentang waktu, ya, 1 dari 100, kita tuh masih 1 detik, guys, di bumi ini. Masih 1 detik. Jadi jangan berpikir bahwa keputusan kita itu yang mengatakan bahwa yang menciptakan bumi ini adalah Tuhan. Tuhan seperti yang kita pikirkan sendiri, ya. Ya, Tuhan personal, maha baik, maha bijaksana, maha pecemburu, maha menghukum dan lain sebagainya. Bukan Tuhan seperti itu. Terlalu cepat kita mengambil keputusan seperti itu, ya. Jadi kalau Spinoza mengatakan bahwa Tuhan seperti itu adalah Tuhan yang kekanak-kanakan, bukan Tuhan yang maha dewasa. Jadi itulah asalnya kenapa Albert Einstein percaya dengan Tuhannya Spinoza. Dan kemungkinannya kenapa ada orang yang sampai murtad karena apa? Karena mempelajari Tuhannya Spinoza. Karena Tuhannya Spinoza itu tidak bisa didefinisikan. Sementara Tuhannya warga Konoha itu bisa didefinisikan dan meniru sifat-sifat manusia. Jadi terkesan, mohon maaf, dikarang-karang, ya. Makanya banyak orang yang berpikir 2 kali, apa iya Tuhannya manusia itu seperti manusia, menyerupai manusia, maha pencemburu, maha adil, maha bijaksana, terus maha menghukum. Kan gak masuk akal, ya, gak sinkron, ya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini terhadap kaum agamis yang dari Konoha, mereka akan ngamuk-ngamuk. Harusnya berpikir dong, ya kan. Cuman di Konoha itu berpikir kan dilarang, ya. Gak usah banyak mikir, ya. Cukup imani saja. Sehingga banyak orang, ya, mohon maaf, ya, melakukan kejahatan atas dasar apa?
menganggap bahwa agama yang paling benar. Konflik itu terjadi karena apa? Karena kita menganggap bahwa Tuhan kita yang paling benar, Tuhan kita yang paling bijaksana, Tuhan kita lah yang menyuruh kita, ya misalnya menjahati orang lain. Ada seperti itu Konoha. Jadi bagaimana mungkin kita tidak bahas tentang konsep ketuhanan kalau Tuhan itu mempengaruhi kehidupan kita. Makanya saya sangat sering bahas tentang konsep ketuhanan. Karena apa? Karena ini mempengaruhi kehidupan kita. Kemudian saya melihat ya di Konoha, ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia. Gak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik guys. Sedikit saja kita kritik ya, maka mereka akan marah-marah, tantrum berjamaah. Kemudian sedikit informasi tentang Spinoza ini. Sebenarnya Spinoza ini adalah seorang yang dinobatkan menjadi rabi. Rabi itu seperti pemuka agama ya kalau di Konoha, atau kalau dalam agama Kristen itu seperti pendeta. Awalnya dia mau jadi pendeta. Saya banyak yang memperhatikan ya, ilmuwan penemu itu awalnya dia dinobatkan atau ditugaskan untuk jadi pendeta. Sama seperti Charles Darwin misalnya, Copernicus, Galileo ya. Itu kan orang-orang yang bekerja di dalam agama ya. Awalnya mereka itu fokus mempelajari agama, fokus mempelajari ya seperti itu ya, mempelajari kekristenan, seperti Charles Darwin misalnya. Charles Darwin itu menemukan teori evolusi itu karena apa? Karena dia berdakwah ya, mau berdakwah ke suatu tempat terpencil ya. Nah, kebetulan di tempat yang terpencil itu dia menemukan keanehan-anehan, ada tulang belulang misalnya. Kok mirip seperti manusia ya? Makanya dia teliti ya. Dia menemukan bahwa ternyata manusia itu berkerabat dengan simpanse. Bukan keturunan langsung ya, karena di Konoha itu sengaja dipelesetkan. Biar apa? Biar teori evolusi itu gagal. Karena di Konoha selalu menyangkal teori evolusi. Teori evolusi kan cuma teori, jangan dipercaya guys. Warga Konoha gitu menutup kemungkinannya. Harusnya agama dengan sains itu harus dipisah dong ya. Ilmu pengetahuan dengan agama itu harus dipisah. Biar apa? Biar tidak terdistrak ya. Saya melihat di Konoha itu terlalu dibentur-benturkan. Harusnya nggak boleh dipisahkan ya. Saya tidak membenci agama. Saya percaya bahwa agama itu bisa bikin seseorang jadi tenang ya. Bisa bikin seseorang itu bahagia. Bisa nggak jadi masalah kan. Nah yang jadi permasalahan itu dibentur-benturkan ya antara agama dengan sains ya. Seperti teorinya Albert Einstein ya, terus teorinya Spinoza, teorinya Charles Darwin dan sebagainya ya. Ini yang jadi permasalahan. Jadi saya melihat ada semacam keunikan ya, ada semacam satu pola ya. Awalnya penemu-penemu di Eropa ya seperti Spinoza, terus Albert Einstein. Albert Einstein juga awalnya dia disuruh untuk mempelajari agama guys. Kemudian Charles Darwin dan sebagainya ya. Awalnya mereka itu dinobatkan untuk jadi pemuka agama, tapi karena beberapa hal mereka menemukan suatu hal yang baru ya, keanehan, dan itu yang bikin mereka terkenal. Jadi orang yang beda itu pemikirannya ya, biasanya adalah orang yang harus siap dihujat. Spinoza juga dihujat guys, bayangkan. Dia dinobatkan menjadi pemuka agama Yahudi, tapi dia menentang tentang konsep ketuhanan agama Yahudi. Agama Yahudi itu kan agama Abrahamik ya, atau agama Samawi. Sama sebenarnya sifat-sifat Tuhan daripada agama Samawi ini sama. Ya, agama Yahudi, agama Kristen, agama Yahudi di Konoha, mereka punya Tuhan yang personal, yaitu Maha Pencemburu, Maha Baik, Maha Bijaksana, Maha Penghukum. Jadi ini kan nggak nyambung ya. Pemikiran Spinoza itu nggak nyambung. Kok bisa ada Tuhan di satu sisi Maha Bijaksana tapi Maha Penghukum? Jadi dia berpikir bahwa Tuhan itu kok bipolar ya. Ini namanya kan bipolar, gak konsisten. Harusnya seperti itu ya. Itu pemikiran daripada Spinoza. Kemudian bicara tentang agama ya, saya melihat di Konoha ya, hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Gak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Jadi hanya di Konoha. Di Konoha itu ya, saya melihat ada semacam sebutan kafir ya. Jadi walaupun ada yang mengatakan bahwa kafir itu nggak kasar kok, enggak. Padahal menurut saya agak kasar ya kafir itu. Kalau disebut dengan fear gitu. Jadi kafir itu kan artinya
Cover ya, berasal dari cover bahasa Inggris. Cover, lapis ya, melapisi, menutup ya. Cover itu kan penutup. Jadi artinya cover itu atau kafir itu artinya menutup. Dia tidak percaya dengan yang namanya Tuhan. Nah, kalau misalnya nih kita punya Tuhan ya, contoh misalnya kita punya Tuhan, terus ada orang lain nggak percaya dengan Tuhan kita, karena Tuhan kita itu kan nggak bisa didefinisikan. Masa kita ngata-ngatain orang lain? Jadi konsep kafir ini menurut saya itu konsep yang sedikit kasar ya. Kalau kita dipanggil fir ya atau kafir itu kan sedikit kasar. Kalau misalnya ada orang nih ya, katakanlah A misalnya, terus kita B misalnya, si A ini nggak menerima Tuhan kita misalnya. Tuhan kita itu Tuhan personal misalnya, maha bijaksana, maha segalanya, terus maha pencemburu, maha menghukum ya, maha murka. Jadi kalau misalnya si A ini mengatakan, kok Tuhan kamu tuh nggak konsisten ya, kok kontradiktif ya, terus karena Tuhan kita itu seperti itu, terus kita kata-katain ya si A, oh kamu tuh kafir, kamu bentuk kemungkinan ya. Sebenarnya kan yang berdosa itu siapa sih? Kita kan sebenarnya yang berdosa. Kita punya Tuhan, terus Tuhan kita nggak diterima sama orang lain, terus kita kata-katain orang lain kafir. Yang berdosa itu siapa sih sebenarnya? Yang si B kan? Ya nggak sih? Nyadar nggak kita sebenarnya? Ya nggak sih? Nyadar nggak kita? Ya nggak sih? Nyadar nggak kita sih sebenarnya? Jadi sebenarnya yang kalau boleh dikatakan kita itu yang berdosa. Kita punya Tuhan misalnya, Tuhan yang personal, maha bijaksana, maha pencemburu, maha konsisten, terus maha murka dan lain sebagainya. Ya ini kan semacam kontradiktif. Terus si B mengatakan, kok Tuhan kamu kontradiktif ya? Harusnya Tuhan itu kan konsisten. Terus kita ngamuk mengatakan, oh kamu nggak menerima Tuhan saya ya, kamu kafir. Kita kata-katain. Sebenarnya yang berdosa itu siapa sih sebenarnya? Kita kan. Kemudian kalau misalnya ada yang membantah misalnya, si A misalnya membantah Tuhan kita, ya Tuhan itu kan bisa aja kata ganti daripada ketidaktahuan kita. Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan semua ini, bisa aja bukan Tuhan seperti sosok yang kamu katakan itu, maha bijaksana, maha murka dan sebagainya. Bukan seperti itu, misalnya si A ngomong seperti itu. Bisa aja Tuhan itu kata ganti yang belum kita temukan, belum kita teliti ya. Sama seperti zaman dulu misalnya, manusia berasal dari tanah, banyak orang percaya. Karena apa? Karena belum ada penelitian yang namanya DNA dan lain sebagainya. Kalau dijelaskan sama si A misalnya. Terus si B atau kita mengatakan, oh kamu gak percaya Tuhan saya, oh kamu kafir, kamu gak percaya Tuhan saya, kamu menyangkal keberadaan Tuhan saya. Jadi seakan-akan kita mengejar-ngejar si A ini ya, mengata-ngatain terus ya, kamu gak percaya Tuhan saya, kamu kafir, kamu percaya Tuhan saya, kamu kafir. Sebenarnya yang berdosa itu siapa sih sebenarnya? Yang berdosa itu B kan? Katanya dia punya Tuhan. Kalau dia punya Tuhan ya cukup buat privasinya ya. Tapi saya melihat di Konoha itu ya, kalau kita punya Tuhan ya, Tuhan maha bijaksana atau maha murka dan sebagainya, kita akan menggembur-gemburkan Tuhan ini kepada orang lain ya. Seakan-akan kita mengatakan ke orang lain, oh kamu menutup kemungkinan bahwa Tuhan kita itu ada, oh kamu menutup diri. Ya dia kan cuma nanya, mana Tuhannya mana? Ya, kata lu Tuhan itu maha segalanya, Tuhannya mana? Coba kita memahami hal seperti ini dari sudut pandang yang berbeda. Jangan cuma dari satu sudut pandang ya, karena kita terbiasa dari dulu sampai sekarang itu didoktrin bahwa kita harus mempercaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang personal. Coba deh kita berpikir dari sudut pandang yang lain. Biar apa? Biar wawasan kita nambah ya. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, kita sebenarnya yang berdosa ya terhadap Tuhan kita. Karena kita mengata-ngatain orang lain kafir. Karena apa? Karena kita secara tidak langsung memaksakan. Kafir itu kan menutup ya. Lu kenapa menutup sih? Harusnya lu percaya sama Tuhan kita dong. Lu menutup kan? Lu sesatkan, lu setan kan? Jadi sebenarnya yang kafir itu kan kita sendiri. Yang setan itu kan sebenarnya kita sendiri. Yang berdosa itu kan kita sendiri. Karena apa? Karena kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Sementara orang lain yang tidak berdosa, tidak tahu apa-apa, dia cuma mempertanyakan. Dia cuma orang jujur. Mana? Kalau misalnya kita mengatakan ya, di rumah saya tuh ada gundurwo misalnya. Mana gundurwonya mana? Coba kasih ekornya dong. Kan? Misalnya si A ngomong seperti itu. Mana bukti videonya dong mana? Kita nggak bisa videoin misalnya. Terus kita katakan, di rumah kita itu ada dinosaurus misalnya. Dinosaurus yang sangat gede. Terus si A ngomong,
Mana buktinya? Kasih ini dong bukti videonya atau ekornya. Terus kita mengatakan, nggak ada. Lu harus percaya bahwa di rumah saya itu ada dinosaurus. Lu harus percaya. Kalau lu nggak percaya, lu kafir ya. Kamu menyangkal ya. Terus kita kejar-kejar dia kan. Oh kamu sesat ya. Oh kamu ini ya. Gitu. Jadi sebenarnya yang berdosa itu kan kita tanpa kita sadari. Jadi ini pemahaman dalam konsep ketuhanan yang sangat dalam ya, sangat detail ya. Mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi agnostik atau ateis ya. Tapi ya sekali-kali kita harus melihat dari sudut pandang mereka gitu. Sudut pandang ateis atau agnostik. Nggak jadi masalah kalau kita melihat sudut pandang ya. Justru kalau kita melihat sudut pandang ateis atau agnostik atau sudut pandang orang beragama itu, kita semakin bijaksana, ya nggak sih? Biasanya orang yang terlalu fanatik dalam agama itu ya, atau berlebihan dalam beragama itu, mereka hanya melihat dari satu sudut pandang. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha. Salam kafir.